Berjalan di atas seutas tali tanpa pengaman dan pegangan apapun, hanya bergantung pada kemampuan diri sendiri, dan berusaha terus melangkah agar tidak jatuh. Ototnya tegang, napasnya terengah-engah. Itulah yang selama ini Sakura rasakan dalam kehidupannya. Penolakan, cacian, tatapan kebencian, semua telah ia telan sendiri. Mungkinkah ada tempat yang lebih baik dari jalan yang ia tapaki saat ini? Suasana kelas seperti biasanya, namun Sakura belum juga hadir. Teman-temannya mengira mungkin ia masih sakit. Namun tak lama setelah itu, Sakura masuk ke dalam kelas. Teman-temannya langsung menghampirinya yang masih berdiri di dekat pintu. Walau disapa, Sakura hanya terdiam sambil menunduk. Masih ada sedikit keraguan dalam benaknya, namun akhirnya ia membuka mulut. Dengan kalimat terbata-bata, Sakura mengungkapkan kekurangannya, bahwa dirinya masih egois, belum bisa mengakui keberadaan orang lain, dan hal-hal lainnya, sehingga ia merasa akan merepotkan teman-teman sekelas. Semua orang hanya terdiam saat Sakura mengatakan hal tersebut. Ketika suasana semakin suram, tiba-tiba Sugishita menendang Sakura yang berdiri di depan pintu. Ia berkata bahwa Sakura menghalangi jalannya. Anjay dan teman-temannya langsung menghampiri Sakura dan mencengkeram kerah bajunya. Karena Sakura telah mengatakan hal yang dianggap konyol, mereka semua menjadi kesal. Menurut Anjay, memangnya kenapa jika merepotkan teman sekelas? Saling membantu dan bergantung satu sama lain adalah hal biasa. Di SMA Furin, tidak ada yang merasa kerepotan karena hal itu. Sakura merasakan sesuatu di dalam dirinya, rasa sesak di dadanya hilang, dan ia mulai merasakan bagaimana rasanya diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Suo berkata bahwa merepotkan dan direpotkan adalah hal yang biasa, jadi Sakura harus mulai terbiasa dengan hal itu. Karena masih tidak terima dengan perkataan Sakura sebelumnya, Anjay langsung mengusulkan acara makan bersama, dan Sakura harus menentukan menu makanannya. Sakura berkata ia ingin makan omurice, dan mereka semua langsung setuju. Suo melirik Mirei yang terlihat murung. Biasanya, Mirei paling cerewet jika Sakura mengeluh. Namun hari ini, ia terlihat diam. Adegan berpindah ke kafe Kotoha. Di sana, teman-teman Sakura meminta dibuatkan omurice. Namun Kotoha sedikit keberatan karena kafenya bukan restoran. Saat ia melihat Sakura, Kotoha langsung menyapanya. Sakura meminta maaf atas perlakuannya kemarin, dan berjanji akan mengembalikan wadah milik Kotoha yang tertinggal di rumahnya. Mendengar hal itu, Kotoha merasa aneh dan bertanya apakah Sakura masih sakit. Sakura kesal mendengar hal itu, namun teman-temannya segera mendorongnya agar duduk. Setelah semua mendapatkan makanannya, Takanashi tiba-tiba mengusulkan untuk saling menjelaskan kelemahan masing-masing. Semua langsung bersemangat, dan Mirei pun menyiapkan catatan miliknya. Takanashi berkata bahwa dirinya takut terhadap serangga. Sugiura takut hantu, bahkan harus membuka mata saat keramas. Suge menambahkan bahwa hantu tidak bisa dikalahkan meski berlatih keras. Karena terlalu heboh sampai buka baju, Sakura menghentikannya, ia memahami Suge. Suo lalu angkat bicara. Ia berkata bahwa semua orang punya kelemahan, jadi tidak perlu malu atau takut. Kiryu bertanya tentang kelemahan Suo. Ia menjawab bahwa dirinya takut manju. Semua terkejut, tapi tak langsung percaya, kecuali Sakura, yang mempercayainya. Mirei menyela bahwa bukankah Suo takut pada Nato, bukan manju. Ia lupa dari siapa mendapatkan informasi itu. Suo langsung menyangkal dengan panik, menyebutnya omong kosong. Teman-temannya langsung mencoba membeli natto, tapi Suo menahan mereka. Melihat ekspresi Suo, mereka langsung menangkapnya agar tidak kabur. Sakura tertawa melihat kelakuan mereka. Teman-temannya pun terdiam karena ini pertama kalinya mereka melihat Sakura tertawa. Sementara itu, di luar kafe, Hiragi dan Umemiya terlihat berbicara. Awalnya Umemiya ingin bergabung, tapi Hiragi menahannya. Di belakang mereka, seorang anggota Bofurin mengenakan pakaian wanita melambaikan tangan kepada Sakura. Adegan berpindah ke atap sekolah. Di sana, siswa SMA Furin yang tidak sedang bertugas diminta berkumpul untuk menjalin silaturahmi, acara yang diadakan Umemiya. Saat Sakura ingin mengambil minuman, ia melihat orang yang tadi melambaikan tangan. Orang itu langsung menghampiri dan mulai bicara, ternyata ia laki-laki. Sakura terkejut hingga menimbulkan keributan. Mirei menjelaskan bahwa dia adalah Tsubaki, salah satu dari 4 dewa, seperti Hiragi. Tsubaki mengaku suka berpenampilan seperti wanita, dan meminta pengertian. Sakura tidak mempermasalahkannya. Tsubaki memperkenalkan 2 orang kepercayaannya, Sakaki Seryu dan Sakaki Uryu. Setelah berbincang, Umemiya membagikan sup buatannya. Tsubaki langsung berlari ingin mencicipi.
Sakura memperhatikan tingkah Tsubaki dan wajahnya memerah. Suo menjelaskan bahwa Sakura tidak tahan dengan adegan romantis. Mendengar itu, Tsubaki makin menggoda Sakura yang polos. Seryu kemudian meminta Tsubaki untuk segera pergi karena ada urusan lain. Saat hendak pergi, Tsubaki kembali menggoda Sakura dengan mengajaknya berkencan.